kepalanya. Abu Jahal, Abu Lahab, para itu manusia paling jadi pelai yang memusuhi daripada Rasulullah SAW. Bahkan apa kata Abu Jahal, hai Muhammad, nanti dulu belum ceritakan. Saya akan panggilkan orang-orang lain supaya banyak yang mendengarkan cerita ini. Tumben tahu baik Abu Jahal, tumben bernada bersikap baik, tetapi hati-hati. Orang seperti itu dari segi zahir seolah luar, lalu tujuan dan keinginannya berbeda dengan apa yang kita harapkan. Nabi tujuan Abu Jahal sekumpul dengan kafir Quraisy ada berbeda mendengar supaya lebih banyak daripada mereka tidak mempercayai cerita tersebut. Karena Abu Jahal berkeyakinan dilarang dengan dia percaya. Karena memang pada waktu itu alat-alat transportasi itu di bawah standar semua. Nenten magara sepeda, nenten magara Honda, apalagi mobil, apalagi pesawat malik masih jauh daripada di keadaan samaran itu. Sehingga tujuan Abu Jahal mengumpulkan orang Quraisy yang diceritakan oleh Rasulullah SAW supaya lebih banyak yang tidak percaya. Itu pertama. Tanggapan orang kafir yaitu menjadi lebih tidak percaya lagi kepada Islam. Terus yang kedua, dengan saya masih lemah keyakinannya, dengan sama si kodak keimanannya, dengan cerita peristiwa Isra Mi'raj itu burung tamu Islam, mereka murtad, wal iyadu billah. Dan yang terakhir adalah orang yang kuat keyakinannya, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Menurut riwayat, Sayyidina Abu Bakar tidak mendengarkan secara langsung dari Rasulullah SAW. Baru waktu itu, tetapi dia menerima cerita dari Abu Jahal, Abu Lahab. Jamaah Abu Bakar, nani jakah mempercayai wujud sahabat sahabat Muhammad SAW di munasabah Nabi Arab baru bercerita bahwa widian wan lumbar Isra kemudian Mi'raj dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian naik ke 7 petala langit Sidratul Muntaha, kemudian balik dari sana sebelum terbit fajar. Ada Nabi jangkah mereka percaya di sahabat kepada Muhammad SAW. Nabi bahasa Sayyidina Abu Bakar, ini Abu Jahal. Apakah beliau yang mengatakan seperti itu? Nggih, Nabi angkat bercerita. Beliau yang bercerita tentang itu. Oh, kata Abu Jahal, kalau benar-benar beliau menceritakan seperti itu dan benar-benar keluar ucapan tersebut dari bibir beliau, ning kamaran itu yang lain jauh sini ke dia percaya bahasa angkat dengaran rosok yang segede-gede searang keyakinan Sayyidina Abu Bakar.
nentenara daripada tapi jangan bahasa yang berurusan rosok-rosok wasilah, yakni keyakinan daripada Sayyidina Abu Bakar angka ia yang adalah beliau as-siddiq, orang yang paling dahulu, paling yakin terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keimanannya yang menurut ulama paling kuat, paling dalam. Bahkan ada ulama mengatakan adanya ketimbang iman Sayyidina Abu Bakar dengan iman semua makhluk selain para nabi, para rasul, niscaya akan lebih kuat keimanan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Masya Allah. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan. Artinya peristiwa Isra Mi'raj itu bukan atas kemampuan Rasulullah, bukan atas kekuatan yang ada pada diri Rasulullah SAW, akan tetapi dalam hal ini beliau diperjalankan. Bukan Rasulullah yang berjalan sendiri, akan tetapi Allah yang memperjalankan hambanya. Allah berarti kerja. Kenapa Sayyidina Abu Bakar atasan sini ke lalu bah, lamun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam eling cerita ini, saya akan lebih percaya lagi. Masya Allah. Bi abdihi, dengan hambanya. Inilah derajat yang paling tinggi yang Allah berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu derajat di mana beliau diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-Nya. Dan ini sebagai bukti bahasa ulama bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi dengan roh dan jasad. Karena arah sebagian tengah membahas peristiwa Isra Mi'raj itu hanya dalam mimpi. Ada yang mengatakan peristiwa Isra Mi'raj itu hanya rohnya saja, dibantah oleh ulama dengan mengatakan kalau memang peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi hanya dalam mimpi, mungkin tidak akan ditolak begitu sangat oleh orang-orang kafir. Ini coba maaf bapak-bapak yang cerita pelupur. Tiang bibian waktu Mekah, langsung umrah ziarah juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, buktulah malik Jokolombo. Ibi kira-kira dengan dia nolak. Ibi mimpi, bisa saja lah mimpi ya bapak. Ini terjadi dan ditolak dengan begitu sangat oleh kafir-kafir Quraisy pada waktu itu, karena peristiwa itu terjadi dengan roh dan jasad. Apa buktinya? Kata-kata abdun bi'abdihi, kata abad dalam bahasa Arab maknanya manusia, hamba yang ada di dalamnya ruh dan jasad. Lamun ruh doang tidak bisa dikatakan abdun. Lamun jasad doang tidak ada ruhnya tidak bisa dikatakan abad.
Abad maknanya manusia yang utuh, hamba yang utuh, yang jasadnya di sana, ruhnya pun juga ada di sana. Iya, ketolak lalu isi dengan hampir waktu itu. Lailan, nah kata-kata lailan ini bahasa ulama bentuknya nakirah. Maknanya ay qit'atan minal lail, ay ba'dhan minal lail. Ulama ahli tafsir memaknai kata-kata lailan itu maknanya sebagian daripada malam, bukan semalam suntuk. Saran malam suntuk itu sampai jamaah dari arah maghrib sampai subuh, itulah semalam suntuk. Tetapi peristiwa itu terjadi yang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bulanan, 1 bulan perjalanan orang kurang lebih pada waktu itu. Mumalik tahe jumlah rampih pertama, kedua, ketiga, keempat sampai selesai dan langsung naik ke Sidratul Muntaha, balik ke tempatnya semula dalam waktu yang sangat singkat. Al-qit'atan minal lail, sebagian daripada waktu malam. Masya Allah. Nabi Malik jasida Allah, lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ini rute perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Walhalatnya langsung bersilat di kata satu bukan berjata. Dia tak gelinding lalu macam malumba. Bahasa ulama di sini tersimpan dari masjid menuju masjid. Adin sangiring pelunggung sampai dia memperhatikan masjid-masjid kita. Masya Allah. Karena separuh arah sebagian masjid wahana masjid. Arah sebagian masjid dan pengiring bina acara. Lalu dia sebut apa? La ilaha illallah demi acara maulid. Sampai diterau saling kita isi. Ada yang dia mengisi kau toko peluru kita kau beringi mulai dulu penama mati bahasa ini dulang penama 2 meter ketika tunjuk kakak dan bau saling kita saling sereo kopak-kopak lempang rendi dan lain sebagainya 2 meter setengah. Ya ilaha illallah, sampai hati lalu sekarang penamat itu lagu masjid kaya gama wah uzur tipah isi tegalahan untuk syarat lagu penama terjadi narang bau gantingan. Hari ini mungkin perlu kita perhatikan yakni kondisi situasi tempat kita ibadah. Ini sehingga ada sidak lalu hal lebih itu asarah juk panitia para jemaah biasa-biasa tak diri mulut nanti mobil hal lebih itu dan panitia masjid sembina itu bagus lalu jemaah untuk barat jadi bau banyak yang model. La ilaha illallah. Nidai pemulut Batul Mubarak terjadi luar biasa. Itu ya keinginan, ya kecintaan kepada Rasulullah SAW itu
ya bala dengan bapak Masya Allah. Aku nikah dengan setahun buat tak persiapan diri. Luar biasa kecintaan mereka. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla, yang kami telah berkati di sekitarnya. Nikah makna daripada alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi di sekitarnya, nabi-nabi searah di sekitar Masjidil Aqsa. Dari apapun bentuknya telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga guru kami Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Hasani Al-Makki hidup saingan. Beliau memasukkan barang-barang yang datang dari Palestina, dibawa ke Makkah, dibawa ke Saudi, sangat diminati. Terjorok ke Mesir Tengah. Kenapa? Mengambil makna daripada alladzi barakna haulahu. Minyak zaitun namanya. Saya datang dari Palestina, luar biasa dan terbut. Kalau makin untung saya di Mekah, Madinah. Amin kata saya. Amin. Maaf bapak-bapak kalian belum di Mekah dan Madinah. Belah. Menung menjadi seluruh Nabi tentu. Ada toko hawa Nabi dari sekarang. Dia tahu turun lawan waktu mustajab lagi. Mudah-mudahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang bergoyak minyak zaitun kalelah ini. Apa dia made in Palestine. Di negara lain. Maka goyak Jerman. Maka goyak China. Maka goyak Malik setebaran Arab Itali. Ya berbaik tentang yang ini dua-duaan. Hai di Palestina yang wabih terbuk terboyak. Kenapa? Mencari barokah. Ya Allah. Apa tujuannya Rasulullah SAW diperjalankan? Linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami. Dia hikmah beliau berjalan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Di tengah perjalanan itu Rasulullah SAW ditunjukkan akan kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Macam pendait arah dengan Nabi Nuh langsung meramai kami. Kira-kira sepenter-penter insinyur searah dasar tape arah kira-kira nanin dan alap nanin Nuh mulai baru nampak yang baru meramai. Mereka madai dinara dikejar Nabi Nuh langsung meramai. Ya Jibril mahana dah semacam Jibril Nabi ni ke kembali Nabi Nuh langsung merampai. Ya Muhammad zaman Muhammad haula al-mujahiduna fi sabilillah. Itulah gambaran dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya berlipat-lipat ganda tidak sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami.
Innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Apa yang didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rintihan nabinya, doa munajat nabinya, Nabi besar Muhammad SAW. Karena sebelum itu peristiwa Isra, Mu'talik dan cobaan.